Siapa di sini yang nggak main TikTok? Ya, suka atau nggak, TikTok tuh sekarang udah jadi platform video pendek yang populer ya. Pakai banget. Berdasarkan data dari Sensor Tower, sampai dengan tahun 2021 ini, aplikasi TikTok udah di-download lebih dari 3 miliar kali. Wow, angka yang gede banget untuk sebuah aplikasi non-game. Dan angka ini sendiri juga udah cukup sejajar dengan media sosial gede lainnya, kayak Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp. Jadi sekarang media sosial kiblatnya udah ke arah video ya, khususnya di video pendek. Dan tren ini juga bikin beberapa smartphone keluaran baru mulai gercep nih. Ngeboyong fitur-fitur kamera yang cakep, yang mantep buat dipakai konten, khususnya bikin video pendek. Salah satunya yang masih anget-anget ada Oppo Reno 6, yang sekarang tuh udah fokus di kemampuan videografi. Di harga yang mirip-mirip, ada juga sih Samsung Galaxy A52, yang kemampuan kameranya juga menarik nih buat dikulik-kulik. Nah, kalau ada budget 5 jutaan dan lagi cari smartphone yang siap dipakai buat konten dan juga multimedia, mending pilih yang mana ya? Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini dia Oppo Reno 6 dan Samsung Galaxy A52. Salah satu fitur yang saya suka dari kameranya Samsung A52, di sini udah ada yang namanya Optical Image Stabilization. Stabilizer atau Stabilization ya? Udah yang abang aja, OIS. Ya, fitur ini ngebantu kamera supaya tetap stabil pas dipakai buat foto-foto atau ngerekam video. Ini jadi suatu fitur mahal ya untuk ukuran smartphone kelas menengah. Karena ya rata-rata smartphone di harga segini tuh pakainya tuh EIS atau Electronic Image Stabilizer. Prinsipnya sih dua-duanya sama-sama berfungsi buat bikin kamera jadi lebih stabil ya. Cuma perbedaannya di sini adalah kalau EIS itu tuh pakai bantuan software. Sementara kalau OIS dia cara kerjanya hardware ya. Jadi di sini ada semacam proses mekanis lah di dalam lensa kameranya. Makanya smartphone yang udah dibekali OIS, biasanya di lensa kameranya itu ada semacam komponen penggerak. Nah, komponen penggerak ini yang fungsinya buat mengkompensasi gerakan-gerakan yang nggak diinginkan pas kita lagi pakai buat foto-foto atau ngerekam video. Nggak kayak EIS yang fitur stabilisasinya itu cuma bekerja di resolusi tertentu aja. Kalau OIS ini, fitur stabilisasinya bisa dipakai di resolusi berapapun, termasuk di resolusi paling tingginya. Nah, Samsung A52 ini kan udah bisa ngerekam video 4K ya, dan pas saya coba bandingin sama-sama 4K dengan Oppo Reno 6, memang sih, hasil video 4K di Samsung A52 ini terlihat lebih stabil. Terus ada detail kecil lagi yang saya suka dari kameranya Samsung A52. Terutama pas dipakai buat ngerekam video ya. Ini bisa pindah-pindah antar lensa, dari lensa utama ke lensa ultrawide, terus pindah ke lensa utama lagi, tanpa harus di stop. Jadi berjalan secara simultan. Ini sebenarnya sepele ya, tapi ya jarang banget saya temuin fitur kayak gini di kamera smartphone lain. Sementara Oppo Reno 6 ini juga punya kemampuan videografi yang nggak kalah menarik. Ya meskipun nggak dibekalin OIS kayak Samsung A52, cuma pakai EIS aja, tapi fitur-fitur AI dan filter-filter video di sini tuh menarik banget ya buat dikulik. Untuk bikin hasil video yang jauh lebih kreatif dan jauh lebih sinematik lagi. Yang baru, ini ada filter bokeh flat portrait video. Yang bisa bikin video bokeh dengan efek sinematik banget ya. Udah kayak direkam pakai kamera mirrorless yang juga pakai bukan lensa yang lebar. Sesuatu yang kayaknya susah banget dilakukan di smartphone, di sini tuh bisa dibikin simple banget cuy. Yang paling favorit sih kalau pakai filter ini malam-malam ya. Apalagi kalau background itu lampu-lampu gedung. Waduh, itu tuh efek bokehnya bakal lebih bulat lagi, bakal lebih estetik lagi. Dan software emang megang peranan penting banget sih di sini. Biar dikata gimmick, tapi tanpa software yang mateng, saya yakin sih bakal susah buat bikin video yang secakep ini. Nah, kalau ini sama-sama saya nyalain fitur stabilizernya ya, Super Steady Samsung A52 dan Ultra Steady di Oppo Reno 6. Resolusinya sama-sama di Full HD dan FPS-nya agak beda nih. Dimana yang dipakai di Oppo Reno 6 ini lebih tinggi, yaitu di 60 FPS. Ini saya pakai sambil jalan cepet ya. Oke, lanjut. Lari kecil. Nah, buat kalian mana nih yang hasil videonya lebih stabil? Oke, kita balik lagi muter. Banyak goncangan ya di sini. Set.
Nah, kalau pengen dapetin angle yang lebih luas, bisa banget nih pakai lensa ultrawide-nya buat ngerekam video. Tapi yang menarik, di lensa ultrawide-nya Samsung ini tuh bisa ngerekam video sampai resolusi 4K. Jadi memang secara tampilan harusnya sih lebih tajam ya. Tapi kalau saya lihat-lihat sih hasil video ultrawide-nya Samsung ini kok kayak agak redup gitu ya dibandingin video ultrawide-nya Oppo Reno 6. Kalau menurut kalian gimana? Kalau buat dipakai ngevlog, kamera depannya Samsung A52 ini emang lebih tajam ya, karena resolusinya tentu lebih tinggi di 4K. Sementara Oppo Reno 6 ini cuma mentok di Full HD aja. Nah, ini kalau saya pakai sambil jalan, mana nih yang terasa lebih stabil? Ini kalau kondisi backlight, wow, kamera depannya Oppo Reno 6 masih lebih bagus ya kalau buat backlight. Nah, ini kamera depannya Samsung nggak balik normal lagi, harus di tap dulu baru kelihatan. Untuk suaranya lebih jelas kedengeran yang mana nih, Samsung A52 atau Oppo Reno 6? Komen di bawah ya. Selain kamera video, untuk kamera foto kedua smartphone ini juga cukup menarik nih buat dikulik bareng-bareng. Karena secara konfigurasi dan resolusi kamera utamanya juga masih sama-sama di 64 megapiksel. Kalau saya lihat-lihat sih, hasil foto dari Samsung A52 ini emang punya karakter warna yang cukup pekat ya. Kayak misalnya foto langit itu jadi kelihatan biru banget. Terus warna hijau daun tuh bisa hijau banget. Yang paling favorit sih kalau lagi foto-foto awan ya pakai Samsung A52. Itu awannya tuh bisa lebih ke bentuk, lebih berkarakter gitu. Pindah ke lensa ultrawide, Samsung Galaxy A52 ini lagi-lagi masih menang banyak. Karena menang secara resolusi ya, ini lebih tinggi di 12 megapiksel, jadi ya hasil fotonya juga relatif lebih tajam. Terus yang kedua, jarak pandangnya juga lebih luas. Emang karakter kamera ultrawide-nya Samsung itu lebih wide dibandingin kamera ultrawide smartphone lain. Dan dari segi warna juga lebih instagramable ya, artinya nggak terlalu turun banget kualitas warnanya jika dibandingkan dengan kamera utama. Saya juga sempat nyobain resolusi tertingginya masing-masing ya, yaitu 64 megapiksel, dan kalau ngelihat hasilnya pas lagi di zoom, digital zoomnya Samsung A52 ini masih lebih enak sih buat dilihat. Artinya kayak misalnya foto tulisan dari jarak jauh, itu detailnya masih cukup terjaga dengan baik. Untuk foto-foto di malam hari, keduanya juga udah dibekali mode malam ya, yang bisa dipakai dengan baik di kamera utama dan juga kamera ultrawide-nya. Secara keseluruhan, saya lebih suka karakter foto malam pakai Oppo Reno 6 ya. Yang nggak cuma sekedar yang penting terang kayak toko emas, tapi masih mainin area gelap dan juga terang yang cukup berimbang. Jadi detail foto di bagian yang terang ini masih kelihatan cukup oke. Kalau buat foto selfie sih, kamera depan Oppo Reno 6 ini pokoknya harus kelihatan lebih baik deh, apapun kondisinya. Kayak misalnya belum cuci muka, hasil fotonya bakal dibikin tetap bening. Atau muka kurang ganteng, ya hasil fotonya dibagusin. Foto selfie di backlight, bagian mukanya juga diterangin. Sementara kalau selfie pakai kamera depannya Samsung A52 ini lebih apa adanya sih. Ya, tapi yang kayak gini jadi kurang perform ya. Apalagi kalau kondisi cahayanya terlalu ekstrim. Kayak misalnya terlalu backlight atau terlalu gelap. Muka udah gelap, makin gelap lagi deh. Nah, di luar fitur buat konten tadi, secara hardware sih kedua smartphone ini masih mirip-mirip ya. Kayak pakai SoC Snapdragon 720G, terus RAM-nya juga sama-sama 8GB. Cuma di Oppo Reno 6 ini ada tambahan fitur baru ya, yaitu RAM Expansion, yang memungkinkan buat nambah kapasitas RAM dengan ngambil sebagian dari kapasitas penyimpanan internalnya. Ya dikasih pilihan mulai dari 2GB, 3GB, sampai 5GB yang paling gede. Cuma ya nambah RAM kayak gini tuh nggak ngaruh-ngaruh banget secara performa. Ya toh RAM 8GB aja itu sebenarnya udah lebih dari cukup untuk ngebuka banyak aplikasi di background gitu. Dan emang nggak bakal berasa cepet-cepet banget sih, karena ya kecepatan penyimpanan internal dan kecepatan RAM itu beda jauh pak. RAM itu tuh bisa sampai 20GB per detik. Sementara penyimpanan internal itu tuh rata-rata ya paling 400 sampai 500 MB per detik. Jauh banget kan?
Untuk uji performa gamenya, sekalian di sini saya ngetes game yang masih hangat banget nih. Game Apex Legends ya, yang sekarang udah rilis di Android. Ya meskipun masih versi beta sih. Dan ternyata di luar ekspektasi saya. Ternyata main Apex Legends pakai Snapdragon 720G itu performanya nggak terlalu lancar nih. Padahal saya udah pakai settingan yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ya performanya masih kayak gini ya. Masih kerasa banget frame dropnya. Ya secara ini game kompetitif ya. Ketika lagi nargetin tembakan ke musuh terus nge-lag ya ngerepotin juga sih. Saya juga ngetes dua game yang bisa jalan di 90 fps ya. Mengingat kedua smartphone ini kan punya layar yang refresh rate-nya 90 Hz. Dan ternyata di Samsung A52 ini yang bisa menjalankan dua game tersebut dengan lancar di 90 fps. Sementara kalau di Oppo Reno 6 yang bisa jalan 90 fps-nya cuma Mortal Kombat aja. Ya meskipun kalau lagi disandingin bareng-bareng kayak gini, susah juga sih ngebedain 90 fps dan 60 fps. Karena ya udah sama-sama smooth pergerakan animasinya. Sementara untuk main game PUBG Mobile dan Mobile Legends ini ya sama halnya kayak smartphone dengan Snapdragon 720G lainnya ya. Main PUBG Mobile ya bisa pakai settingan Smooth Ultra, main di 40 fps-nya cukup konsisten. Dan untuk layar sentuh saya nggak ada masalah sama sekali, karena kedua smartphone ini juga touch sampling rate-nya cukup tinggi ya, di 180 Hz. Untuk main game kompetitif udah enak banget. Apalagi buat main MOBA di Mobile Legends. Ini udah bisa dapat grafis ultra dan high frame rate, yang keduanya juga punya performa yang cukup berimbang. Tapi kalau dibandingin suhu bodinya pas lagi dipakai main game, di Oppo Reno 6 ini bodinya cenderung lebih adem sih ketimbang Samsung A52. Kalau untuk baterainya, kedua smartphone ini tuh punya kapasitas yang nggak terlalu beda jauh. Oppo Reno 6 masih sama sih kayak pendahulunya, yaitu 4310 mAh. Sementara Samsung A52 ini di 4500 mAh. Untuk penggunaan sehari-hari, saya nggak ada masalah sama daya tahan baterai di kedua smartphone ini. Ya meskipun nggak sampai 5000 mAh, tapi kedua smartphone ini sama-sama bisa digeber satu harian penuh. Tapi untuk screen on time-nya memang sih di Oppo Reno 6 ini bisa tahan lebih lama. Saya bisa dapetin screen on time sampai 9 jam ya, atau 1 jam lebih lama lah dari Samsung A52 yang udah lowbat duluan. Untuk kecepatan charging, Oppo masih juaranya sih. Nah, Reno 6 ini masih dibekali 50 watt flash charge, yang bisa ngisi baterai dari 10% sampai 100%, itu bahkan nggak nyampe 1 jam. Iya, nggak nyampe 1 jam, alias cuma 51 menit. Ini jomplang banget sama 15 wattnya Samsung A52. Yang ngisi baterai dari 10% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 90 menit atau 1,5 jam. Oke, jadi kesimpulannya kalau buat bikin video pendek sih saya lebih enak pakai Oppo Reno 6 ya, karena di sini fitur-fitur AI-nya terus filter-filter videonya juga ngebantu banget buat bikin video pendek yang seru-seru, yang kreatif, yang estetik, dan semuanya tuh dengan pengoperasian yang gampang ya, simple gitu. Sesimpel pilih filter, rekam, dan posting. Ya emang sih software di sini megang peranan yang penting banget. Tapi tanpa software yang mateng pun ya bakal susah bikin video yang cakep pakai Oppo Reno 6. Mungkin yang kurang mantep di sini tuh kalau dipakai buat ngerekam video 4K. Masih goyang-goyang, Pak. Ya karena fitur stabilisasinya kan cuma jalan di Full HD aja. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, buat video pendek di TikTok itu pakai resolusi Full HD udah cukup banget ya. Karena waktu itu saya iseng coba upload video 4K di TikTok. Itu ternyata ditolak. Ya mungkin video 4K itu memang dianggap terlalu berat ya prosesnya. Di luar fitur buat konten tadi, yang saya suka dari Oppo Reno 6 sih ya bodinya ya. Tipis, enteng, dan bagian belakang ini kelihatan premium banget. Terus 50 watt flash charge-nya itu mind blowing banget, Pak. Ngisi baterai dari 10% sampai penuh itu bahkan nggak butuh waktu 1 jam. Cocok lah buat kalian yang punya mobilitas super duper tinggi setiap harinya. Yang bahkan pagi-pagi aja sering lupa ngecas. Ini ditinggal ngecas sambil mandi dan sarapan, udah bisa diajak gaspol lagi. Nah, kalau Samsung A52 ini menurut saya sih bisa dipakai untuk kebutuhan yang lebih luas lagi ya. Nggak terbatas buat bikin video pendek di TikTok, yang mungkin nggak butuh resolusi yang tinggi-tinggi banget.
buat bikin konten di YouTube kayaknya masih oke ya, karena smartphone ini juga udah bisa ngerekam video 4K dengan lebih stabil berkat bantuan OIS. Dan gak cuma itu aja sih, Samsung A52 ini juga lebih proper buat bikin konten-konten di kondisi yang mana Oppo Reno 6 itu nggak bisa, yaitu kondisi basah-basahan. Karena bodi smartphone ini udah ngantongin sertifikasi IP67 yang klaimnya bisa tahan di kedalaman air 1 meter selama 30 menit. Cuma kalau saya baca-baca lagi di situsnya Samsung, ternyata nggak semua air aman ya kena Samsung A52 ini. Jadi smartphone ini tuh nggak direkomendasiin ketika kena air kolam renang yang banyak kaporitnya, atau air laut yang kadar garamnya tinggi. Dan smartphone ini juga nggak direkomendasiin ketika kena air dengan tekanan tinggi, yang katanya sih bisa ngerusak perangkatnya, gitu. Oke, segitu aja dulu video Oppo Reno 6 dan Samsung Galaxy A52. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, kamu bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.